Nabila Syifa Unisa dengan NIM 2204856, mahasiswi program studi manajemen pemasaran pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengantar pariwisata dengan materi yang akan saya bahas yaitu perilaku wisatawan. Lalu apa sih wisatawan itu? Wisatawan itu adalah orang yang melakukan wisata. Nah teman-teman pasti pernah kan mendengar yang namanya pengunjung. Terus apa sih bedanya pengunjung sama wisatawan? Nah menurut World Tourism Organization, visitor atau pengunjung adalah siapapun yang melakukan perjalanan keluar daerah dari daerah lingkungannya tidak lebih dari 12 bulan berturut-turut dan tujuan perjalanan tidak untuk mencari nafkah di daerah tersebut. Nah, sedangkan turis atau wisatawan adalah pengunjung yang menginap atau yang bertempat tinggal di daerah tujuan setidaknya 1 malam di akomodasi umum ataupun di akomodasi pribadi. Lalu apa itu perilaku? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku merupakan tanggapan atau reaksi dari seorang individu atas rangsangan atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Menurut Solomon, pada bukunya Consumer Behavior, perilaku konsumen atau perilaku wisatawan ini merupakan proses ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan atau membuang produk, pelayanan, ide, dan pengalaman untuk memuaskan kebutuhannya. Perilaku konsumen ini dibagi menjadi beberapa tahap. Terdapat 3 tahap perilaku konsumen, yaitu tahap sebelum pembelian, tahap ketika pembelian, dan yang terakhir adalah tahap setelah pembelian. Tahap sebelum pembelian yaitu tahap ketika seorang konsumen mencari informasi tentang suatu produk. Setelah itu di tahap pembelian, konsumen membeli produk yang telah dia pilih sebelumnya. Lalu pada tahap setelah pembelian, konsumen melakukan konsumsi. Konsumsi yaitu menikmati, merasakan, ataupun mengevaluasi dari produk yang telah dia beli sebelumnya. Contohnya dalam kepariwisataan, kita ambil contoh hotel. Seseorang jika ingin liburan tentunya akan memilih tempat akomodasi yang baik dan juga sesuai dengan kebutuhannya kan. Selain yang sesuai dengan kebutuhannya, pasti seorang konsumen juga akan mencari informasi tentang budgetnya yang pertama, kedua kebutuhannya salah satunya tadi, dan yang ketiga tentunya jarak antara destinasi yang akan dituju dengan akomodasi yang tersedia. Setelah pencarian informasi tersebut, seorang konsumen dapat menikmati jasa atau produk yang telah dipilih sebelumnya untuk dinikmati. Nah, setelah pemakaian akomodasi atau jasa yang telah dipilih, wisatawan atau konsumen ini bisa melakukan evaluasi dari jasa yang telah dia dapatkan. Evaluasi tersebut bisa berupa review, pelayanan jasa, ataupun rekomendasi-rekomendasi tempat atau akomodasi yang telah ditempati kepada konsumen atau wisatawan lainnya yang nantinya akan menyambung ke the word of the mood. Tahap-tahap perilaku konsumen ini tentunya berhubungan dengan keputusan pembelian. Apa sih yang dimaksud keputusan pembelian itu sendiri? Menurut Kotler dan Armstrong, keputusan pembelian adalah beberapa tahap yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian suatu produk atau jasa. Terdapat 7 model sederhana pengambilan keputusan. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga pengenalan kebutuhan, yang keempat pencarian informasi, yang kelima evaluasi alternatif atau pencarian barang alternatif lainnya, yang keenam output, yang ketujuh adalah perilaku pasca pembelian. Motif keputusan pembelian sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, primary buying motive, yaitu motif untuk membeli yang sebenarnya. Contohnya, jikalau kita lapar, maka hal yang akan kita cari atau barang yang akan kita cari itu adalah makanan. Yang kedua adalah selective buying motive. Selective buying motive adalah pemilihan terhadap suatu barang atau produk. Contohnya, jika kita membeli suatu produk atau jasa, kita akan berpikir apakah kita akan mendapatkan keuntungan terhadap produk atau jasa tersebut. Dan yang ketiga adalah patronage buying motive. Patronage buying motive adalah selective buying motive terhadap toko atau suatu tempat. Contohnya, kita akan memilih suatu produk di suatu toko atau tempat karena tempat itu nyaman atau karena pelayanannya yang baik. Kriteria yang digunakan wisatawan atau konsumen dalam memilih produk atau jasa tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama, pengaruh situasi. Yang kedua, persamaan alternatif-alternatif pilihan.
Yang ketiga motivasi, yang keempat keterlibatan, dan yang kelima adalah pengetahuan. Dalam keputusan pembelian terdapat 5 peran penting. Yang pertama yaitu pencetus, yang kedua pemberi pengaruh, yang ketiga pengambil keputusan, yang keempat adalah pembeli, yang kelima adalah pemakai. Pencetus merupakan seseorang yang memunculkan gagasan untuk membeli suatu produk atau jasa tertentu. Pemberi pengaruh merupakan seseorang yang memiliki pandangan atau sarannya yang dapat memengaruhi keputusan seorang pembeli dalam membeli produk atau jasa. Pengambil keputusan merupakan seseorang yang memutuskan apakah akan membeli suatu produk tersebut atau tidak. Pembeli yaitu orang yang melakukan pembelian, lalu pemakai adalah seseorang yang memakai produk atau jasa itu sendiri. Terdapat 4 sudut pandang analisis pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu sudut pandang ekonomis. Konsumen sebagai orang yang membuat keputusan secara rasional, yang mengetahui semua alternatif produk yang tersedia dan harus mampu membuat peringkat dari setiap alternatif yang ditentukan dipertimbangkan dari kegunaan dan kerugiannya. Yang kedua yaitu sudut pandang kognitif. Konsumen sebagai cognitive man atau sebagai problem solver. Konsumen merupakan pengolah informasi yang selalu mencari dan mengevaluasi informasi tentang produk dan gerai. Pengolah informasi selalu berujung pada pembentukan pilihan. Terjadi inisiatif untuk membeli atau menolak suatu produk. Yang ketiga adalah sudut pandang emosional, yang mana menekankan emosi sebagai pendorong utama sehingga konsumen membeli suatu produk. Favoritisme buktinya, seseorang berusaha mendapatkan produk favoritnya apapun yang terjadi. Ini merupakan hal yang rasional, di mana seorang wisatawan atau seorang konsumen memilih suatu produk yang menjadikan perasaannya lebih baik. Dan yang terakhir adalah kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi berisi dimensi atau atribut tertentu yang digunakan dalam menilai alternatif-alternatif pilihan. Kriteria alternatif dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam membeli mobil, seorang konsumen akan melihat aspek kenyamanan, fungsional, bahkan harga hingga merek. Ternyata perilaku wisatawan atau konsumen ini mempunyai peranan penting atau mempunyai peranan tersendiri bagi pemasar ataupun produsen. Dengan adanya perilaku wisatawan, pemasar atau produsen mampu membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran dengan baik. Perilaku wisatawan ini juga dapat digunakan oleh produk analisis untuk mengevaluasi produk atau jasa yang telah ada, yaitu untuk memahami perbedaan masing-masing kelompok konsumen, mempertahankan konsumen, merancang program marketing yang sesuai, memprediksi tren pasar, meningkatkan daya saing dengan kompetitor, dan yang paling penting, meningkatkan konsumen atau customer service itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wisatawan terbagi menjadi 3. Yang pertama, faktor pribadi, faktor psikologi, dan yang terakhir faktor sosial. Yang dimaksud dengan faktor pribadi merupakan faktor yang termasuk terhadap minat dan juga pendapat konsumen. Sedangkan faktor psikologi yaitu faktor yang melihat respon individu atau sikapnya dari campaign yang tersedia. Sedangkan yang terakhir, faktor sosial merupakan faktor yang terpengaruhi dari lingkungannya. Dari perilaku wisatawan ini, kita bisa mendapatkan beberapa informasi, yaitu yang pertama, keinginan konsumen untuk membeli, kedua, analisis campaign, yang ketiga, analisis sentimen, dan yang keempat adalah segmentasi pasar. Sekian penjelasan materi tentang perilaku wisatawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.